Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Julanda dengan NIM 2334101, mata kuliah P3K dan cedera olahraga, dengan materi luka gigitan dan luka bakar. Luka gigitan atau vulnus morsum. Luka gigitan adalah cedera yang disebabkan oleh mulut dan gigi hewan atau manusia. Hewan mungkin menggigit untuk mempertahankan dirinya dan pada kesempatan khusus untuk mencari makan. Pada manusia, yang menggigit dan menyebabkan luka dapat disebabkan faktor kejiwaan atau emosi. Beberapa kelainan seperti sindrom Lesch-Nyhan menyebabkan manusia menggigit dirinya sendiri. Luka gigitan penting untuk diperhatikan dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan. Luka ini dapat menyebabkan, yang pertama, kerusakan jaringan secara umum. Yang kedua, pendarahan serius bila pembuluh darah besar terluka. Yang ketiga, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies. Yang keempat, dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular. Yang kelima, awal dari peradangan dan gatal-gatal. Luka gigitan anjing. Gigitan anjing sering kali menyebabkan luka, baik berukuran kecil maupun besar. Meskipun dapat terjadi pada siapa saja, luka gigitan anjing lebih sering terjadi pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Penanganan luka gigitan anjing perlu dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan infeksi. Kebanyakan luka gigitan anjing pada anak-anak terjadi di kepala dan leher. Pada anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa, luka gigitan anjing lebih sering terjadi di lengan dan kaki. Perbedaan lokasi gigitan ini tergantung pada tinggi anjing dan tinggi yang digigit. Bahaya gigitan anjing. Luka gigitan anjing dapat menyebabkan beberapa kondisi berikut. Yang pertama yaitu infeksi bakteri. Mulut anjing sangat kotor dan mengandung kuman yang dapat menyebabkan infeksi serius pada kulit terluka. Risiko infeksi akan lebih tinggi pada orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh dengan penderita diabetes. Yang kedua yaitu kerusakan saraf dan otot. Gigitan yang dalam dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, otot, dan pembuluh darah di bawah kulit. Risiko ini pada manusia pada semua kondisi luka gigitan anjing, termasuk luka tampak kecil seperti luka tusuk. Yang ketiga yaitu patah tulang. Gigitan oleh anjing yang besar dapat menyebabkan patah tulang, terutama di area tungkai, kaki, lengan, dan tangan. Yang keempat yaitu rabies. Rabies adalah infeksi virus yang serius mempengaruhi sistem saraf pusat. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat menyebabkan kematian. Yang kelima yaitu tetanus. Tetanus merupakan infeksi bakteri yang dapat berisiko fatal bila terjadi pada orang yang belum mendapatkan vaksin tetanus. Pertolongan pertama pada luka gigitan anjing. Yang pertama, cuci bekas gigitan anjing sampai bersih. Penanganan saat digigit anjing. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mencuci luka. Segera bersihkan luka tersebut dengan air mengalir, terlebih jika ada luka terbuka. Kedua, cuci dan tekan area yang terluka. Jika kulit Anda terluka, cuci area tersebut dengan sabun dan air hangat, serta tekan perlahan lukanya untuk membantu mengeluarkan dan membersihkan kuman. Yang ketiga yaitu balut luka dengan kain. Jika luka gigitan berdarah, gunakan kain bersih dan tekan luka dengan lembut untuk menghentikan pendarahan. Anda juga bisa menutup luka dengan perban steril. Mengonsumsi obat pereda nyeri. Bila terasa sakit, Anda bisa mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi rasa sakit. Yang kelima yaitu periksa diri ke dokter. Jika muncul tanda-tanda infeksi seperti luka memerah, bengkak, teraba hangat, atau bernanah, segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan obat antibiotik yang sesuai. Biasanya dokter akan memberikan antibiotik seperti amoxicillin, asam clavulanat untuk dikonsumsi selama 3-5 hari.
Luka bakar atau combustion. Luka bakar adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas, termasuk api, air panas, dan uap panas. Rusaknya kulit akibat luka bakar membuat penderitanya rentan mengalami infeksi karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan infeksi. Oleh karena itu, penanganan perlu dilakukan secepatnya. Untuk penanganan luka bakar berbeda-beda, tergantung lokasi dan tingkat keparahan luka. Luka bakar yang ringan bisa ditangani secara mandiri di rumah, namun pada luka bakar yang dalam atau luas diperlukan penanganan khusus. Tingkat keparahan luka bakar. Berdasarkan kerusakan kulit yang terjadi, luka bakar dapat dibagi menjadi 3 derajat, yaitu luka bakar derajat 1. Luka bakar ini hanya menyebabkan kerusakan di lapisan luar kulit atau epidermis. Bisa kita lihat di gambar. Luka bakar derajat 2. Luka bakar ini hingga menyebabkan kerusakan di lapisan kulit yang lebih dalam atau dermis. Ya, seperti di gambar. Luka bakar derajat 3. Kerusakan hingga mencapai lapisan lemak serta merusak saraf dan pembuluh darah. Seperti gambar di nomor 3, itu lebih dalam lukanya, lebih parah luka bakarnya. Selain kedalaman kerusakan kulit, tingkat keparahan luka bakar juga bisa diukur dari luas area yang terbakar. Lokasi luka bakar juga turut menentukan tingkat keparahannya. Contohnya, jika mengalami luka bakar di wajah, hidung, mulut, dada, atau leher, seseorang dapat mengalami gangguan pernapasan. Hal ini terjadi karena peradangan pada saluran pernapasan sehingga menghambat jalan napas. Penyebab luka bakar. Luka bakar disebabkan oleh kulit yang bersentuhan atau terpapar dengan benda panas, sinar matahari, radiasi, bahan kimia, listrik. Komplikasi luka bakar. Luka bakar dapat menimbulkan berbagai komplikasi jika tidak diobati dengan benar. Di bawah ini adalah beberapa komplikasi akibat luka bakar. Yang pertama, bekas luka. Yang kedua, hipotermi. Yang ketiga, gangguan bergerak. Yang keempat, infeksi. Yang kelima, gangguan pernapasan. Yang keenam, kehilangan banyak cairan tubuh. Pengobatan luka bakar. Pertolongan pertama untuk mengatasi luka bakar adalah memadamkan api atau mengangkat benda yang masih membara dari penderita, yang dilanjutkan dengan pelepasan baju atau kain yang menempel pada kulit yang terbakar. Penderita selanjutnya dapat mendinginkan luka bakar dengan air mengalir dan mengonsumsi paracetamol untuk meredakan sakit. Jika luka bakarnya parah, penderita disarankan untuk mendapatkan pengobatan lanjut di rumah sakit. Pencegahan luka bakar. Ada berbagai cara untuk mencegah terjadinya luka bakar. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah luka bakar adalah tidak lupa mematikan api atau sumber api, tidak merokok di dalam gedung, dan menggunakan pelindung tangan saat memasak. Selain itu, untuk menghindari anak-anak dari luka bakar, jauhkan anak dari segala sumber api atau seperti korek api. Dan itulah eh, materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.